Usai sidang, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas membantah telah menerima uang sekitar 4,8 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Menurut Yakut, dakwaan jaksa hanyalah asumsi karena dirinya mengaku tak pernah menerima uang 1 rupiah pun terkait kuota penambahan haji tersebut. Untuk bisa mengungkap kebenaran, Yakut meminta pihak-pihak yang berinisiatif serta menikmati keuntungan dari jual beli kuota haji dapat dihadirkan di persidangan. Rencananya sidang lanjutan akan kembali digelar Pengadilan Tipikor pada pekan depan. Karena yang menerima uang itu orang lain, tetapi yang didakwa saya dengan asumsi. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak pernah menerima 1 rupiah pun dari proses ini. Jadi yang menerima tadi sudah disebut siapa, dan ada yang disebutkan aliran ke saya, dan itu adalah asumsi. Ya mereka itu yang jual beli kuota, yang kemudian menerima fee dan seterusnya, itu yang harusnya dihadirkan di sini. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kembali menjalani sidang banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyoroti uang pengganti 809 miliar rupiah yang dibebankan padanya dan menegaskan dirinya tidak pernah menerima uang tersebut. Dalam sidang banding ini, pihak Nadiem menghadirkan 2 saksi dari pihak Goto, yakni Andre Sulistyo dan Adesti, untuk kembali membuka fakta-fakta yang menurutnya belum dipertimbangkan dalam putusan pengadilan negeri. Nadiem mengklaim transaksi 809 miliar rupiah tersebut tidak pernah masuk ke rekeningnya dan seluruh dana telah kembali ke rekening PT Akap. Ia juga membantah adanya hubungan antara transaksi 809 miliar rupiah dengan kebijakan pengadaan laptop Chromebook, termasuk dengan pihak Google. Menurutnya pemberian uang pengganti tidak sesuai dengan pertimbangan putusan pengadilan negeri yang menyebut tidak ada unsur memperkaya diri. Nadiem turut menyinggung perkara IBAM yang juga terkait kasus pengadaan laptop Chromebook dan Windows, yang mana menurutnya IBAM tidak pernah menerima aliran dana. Ya, karena dia tidak bisa menghadirkan. Pada saat di pengadilan negeri itu sudah dibuktikan bahwa 809 miliar itu tidak sepeser pun saya terima. Bahkan saya tidak mengetahui mengenai transaksi 809 miliar itu karena memang semua sudah dikuasakan kepada Goto, semua urusan korporasi. Bukan hanya tidak menerima sepeser uang pun, uang itu seutuhnya balik ke rekening PT Akap dan semuanya bukti transfernya sudah ada. Dan yang lebih janggal lagi adalah bahwa transaksi itu tidak ada hubungannya dengan Google, pihak yang dituduh diperkaya oleh kebijakan saya. Jadi bayangkan betapa kejamnya penuntutan dan manipulasi fakta dan hukum di era Jampitsus yang lama. Bahwa suatu transaksi yang tidak ada hubungannya dengan saya, tidak ada hubungannya dengan Google, dicomot begitu saja lalu dijadikan tuntutan uang pengganti. Sidang pra-peradilan ex-wakil Kepala BGN Ludwig Pusung yang seharusnya digelar hari ini ditunda. Sidang perdana yang seharusnya digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunda hingga Kamis 13 Agustus 2026. Penundaan dilakukan karena kelengkapan legal standing para pihak belum terpenuhi. Permohonan pra-peradilan ini diajukan Ludwig untuk menguji sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penyitaan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Sementara itu Kejagung saat ini masih terus mengusut dugaan korupsi tata kelola MBG di BGN dan telah menetapkan 7 tersangka termasuk Ludwig. Ini untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa dia ditahan tanpa bukti apapun juga, itu aja. Ya, jadi sama ya. Tersangka dan penahanan. Baik penahanan, baik penggeledahan apa segala macam, bagaimana mungkin ditahan karena tidak akan mengulangi perbuatannya. Selama dia 2 bintang sampai 3 bintang dia kondisinya bagus. Bagaimana untuk melarikan diri? Bagaimana untuk menghilangkan barang bukti apa yang diambil dari dia? Makanya saya bilang ini perkara penuh rekayasa. Makanya saya berani muncul dan berani mempertaruhkannya bahwa dia sama sekali. Polisi menangkap 2 penyekap lansia sebuah apartemen di Tangerang Selatan, Banten. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berdalih menjadi anggota KPK dan tahanan KPK.
Dua penculik ini tak berdaya saat ditangkap unit reskrim Polsek Serpong, Tangerang setelah menyekap seorang lansia di sebuah apartemen. Saat dilakukan interogasi, keduanya melakukan penyekapan dan perampasan barang korban lantaran urusan bisnis demi keuntungan semata. Bahkan, guna melancarkan aksinya, kedua pelaku berdalih menjadi anggota KPK dan tahanan KPK. Menurut Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo, kedua pelaku merupakan kurir ekspedisi. Menurut polisi, kedua pelaku berhasil memeras korban hingga ratusan juta rupiah. Kesempatan ini saya sampaikan dalam menjalankan aksi, terduga pelaku A berperan dengan mengaku sebagai mantan tahanan KPK dan menyampaikan kepada korban bahwa dirinya memiliki aset pribadi yang telah disita oleh KPK senilai kurang lebih 3 miliar. Pelaku kemudian menyampaikan kepada korban bahwa aset tersebut bisa dicairkan namun membutuhkan biaya pengurusan sebesar 100 juta rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kebakaran hutan yang meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah mulai berdampak pada kesehatan warga sekitar. Sementara itu, wisatawan yang terlanjur datang ke Bromo tetap bisa menatapnya meski dari kejauhan. Kebakaran hutan dan lahan gambut di sejumlah wilayah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga kini masih terus terjadi. Kondisi kian mengkhawatirkan karena api meluas dan mendekati jalan utama hingga permukiman seperti di Jalan Tinggang. Tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terus berupaya memadamkan api. Tidak hanya menimbulkan kerugian pada lingkungan, kebakaran hutan yang terus meluas juga mulai berdampak pada kesehatan warga. Selama beberapa hari terpapar asap, warga mulai merasakan gejala gangguan nafas. Pulang mulai dari pagi, saya biasa mulai dari pagi tadi, 3:30 ya, sampai sekarang masih belum ada apa-apa. Jadi sampai sore itu kadang-kadang itu rasa pilek, itu pengaruh daripada ini Asapnya. Di Probolinggo, Jawa Timur, meski wisata Gunung Bromo tutup akibat terbakar, pengunjung masih bisa menatap Bromo dari kejauhan. Ya perasaannya kecewa Pak, tapi ya mau gimana karena keadaan alam kan ya. Masalahnya gitu ya, mau tidak mau dibawa happy aja Pak gitu. Meskipun kecewa, wisatawan berharap kebakaran Gunung Bromo bisa segera padam agar wisata Bromo bisa dikunjungi kembali. Dari Palangkaraya dan Probolinggo, Adesata Hana Purwadi, iNews melaporkan. Berhati-hati bagi Anda yang akan berwisata di kawasan pantai selatan Yogyakarta. Meski musim kemarau, gelombang hingga 4 meter tetap menghantam sepanjang pesisir pantai selatan Gunung Kidul. Pedagang mengungsikan dagangan mereka karena kiosnya rusak diterjang gelombang. Awas be, innalillahi, innalillahi wa innalillahi raji'un, innalillahi ya Allah. Gelombang tinggi dan cuaca buruk menerjang sepanjang pesisir pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejumlah wisatawan pun panik melihat datangnya ombak besar hingga memporak-porandakan kios pedagang di kawasan pantai Jungwok. Tak hanya itu, gelombang tinggi juga menenggelamkan beberapa gazebo yang ada di tepi pantai Kayu Arum. Berdasarkan perakiran BMKG, tinggi gelombang laut di sepanjang pantai Gunung Kidul berkisar 2,5 hingga 4 meter. Dan ini termasuk kategori tinggi, sehingga tidak disarankan bagi wisatawan beraktivitas di tepi pantai, baik berenang, jalan-jalan di tepi pantai maupun melaut bagi nelayan. Peringatan juga dikeluarkan Koordinator Satlimas Rescue Istimewa Wilayah 1 Pantai Wedi Ombo, Sunu Handoko Bayu Sagara pada Senin lalu. Ia memperingatkan tinggi gelombang akan terus meninggi hingga 5 meter. Bahkan, cuaca buruk dan gelombang tinggi ini akan terjadi hingga Kamis malam sampai Jumat siang. Sementara, sejumlah pedagang sudah mengungsikan dagangannya sehingga kerugian material bisa diminimalisir. Tim Liputan iNews melaporkan.